Setelah saya pasang keempat baut ancer atau baut tusuknya ini dengan cara yang seperti ini. Jadi butuh 2 kunci 12 dan 2 mur 12 juga. Nah, seperti ini kencengin aja. Ini kalau cara saya sih paling mudah seperti ini ya. Jadi nggak ada cara lagi, nggak pakai tang, nggak pakai capit. Nah, dipakai hanya 2 buah mur ukuran 8 mili atau kunci 12. Ini saya bersihkan pistonnya ya, dipastikan permukaan gesek yang ada di piston di seker itu bersihlah. Tidak ada kotoran atau oli kotor dari tangan saya yang megang ini. Setelah dipastikan bersih, kemudian pasang pin dowel atau busing mesin ya. Biasanya ada nyebut pin dowel juga. Ini busing mesin atau pin dowel. Letaknya ada di sini, di sebelah kiri, atau kalau dari video ini di sebelah kanan ya. Kalau di motor di sebelah kiri motor ada 2, di atas dan bawah, itu aja sih. Tempatnya hanya di situ, nggak ada lagi. Kalau dimasukkan selain di 2 tempat itu tidak bisa. Jadi yang masuk hanya di sebelah kiri ini aja atau di sebelah kanan seperti di video ini. Oke. Setelah bersih dipastikan, kemudian saya pasang gasket atau packing. Ini sebelumnya sudah kayak kasih tribun ya. Saya olesi tribun tipis-tipis yang penting rata. Nggak akan kebalik sih. Kalau kebalik biasanya nggak akan masuk ya. Lubang-lubangnya kan beda. Seperti lubangnya untuk rantai kamprat, kemudian lubangnya untuk lubang pelumasan atau lubang keluarnya oli dari rengkes ke blok itu nggak akan ketukar. Oke, pastikan seperti ini. Dan bekas tribunnya jangan sampai nempel di permukaan piston atau di seluruh bagian tubuh piston lah, janganlah. Saran hati-hati aja seperti ini. Ini karena ini kalau menurut saya sih kondisi paling rawan ya saat pemasangan. Jadi pemasangan blok piston itu adalah bagi saya pemasangan paling rawan, harus hati-hati, ekstra hati-hati. Kemudian ini saya posisikan bagian ring seker atau ring pistonnya ini, celahnya adalah di posisi 180 derajat ya, nggak boleh bertemu tadi 180 derajat antara celah ring satu dengan yang lain. Ini saya pastikan. Nah, kalau udah pasti ya paling tidak celahnya itu di posisi lubang oli yang paling luar di piston ya. Nah, seperti ini paling mudah seperti itu sih. Kalau lurus sih saya tidak menyarankan ya, karena gesekannya akan lebih besar nanti. Makanya saya agak miringin dikit di posisi lubang oli yang paling luar. Dan posisi celahnya 180 derajat. Oke, saya lumasi oli. Ini usahakan oli baru di semua permukaan, di bagian ring piston, ring seker, kemudian permukaan gesek di badan piston juga saya kasih. Nah, seperti ini untuk memastikan aja. Sebenarnya sih nggak dikasih juga nggak apa-apa, cuman kebiasaan saya aja. Nah, ini saya pastikan kalau ada kotoran bersihkan langsung lah, nggak pakai nunggu lah. Kalau ini udah bersihkan bensin sama BBM sih pasti bersih ya. Kemudian cek ini bagian blok udah kauteran. Nah, udah saya kasih oli, saya ratakan seperti ini. Pastikan tangan atau jari kita yang ngasih oli itu bersih juga, jangan beda kotoran ya. Diratakan aja, nggak usah banyak-banyak, tapi yang penting rata aja. Baik, setelah terlumasi seluruh permukaan boring bagian dalam ini, masukkan ini juga kondisi ya, posisi ya, di yang paling rawan saat pemasangan komponen mesin, karena ini nggak boleh meleset ya, nggak boleh, jadi harus halus lah istilahnya, nggak boleh dipaksakan. Jadi pemasangannya seperti ini ya. Saya biasanya sih memang nggak bisa sekali ya, biasanya butuh 2 atau 3 kali pemasukannya baru bisa lancar ya. Ini saya lepas lagi karena merasa nggak yakin aja sih. Ini bagi saya apa yang posisi yang paling
hati-hatilah pemasangannya. Nah, ini saya pastikan agar ringnya bisa masuk semua. Secara pengalaman sih, malah saya goyangnya nggak ke atas ke bawah ya. Saya goyangnya malah ke kiri kanan ya. Agar lebih mudah masuk itu digoyangnya kiri kanan sedikit-sedikit. Bukan atas bawah. Harusnya kan ada yang goyang atas bawah lebih mudah ya. Kalau saya sendiri, saya yang goyang bloknya itu malah ke kiri kanan perlahan-lahan. Nah, seperti ini. Memang yang rawan itu hati-hati biasanya di ring oli ya. Di ring oli itu agak rawan ring oli itu. Ring oli itu karena ringnya tipis. Jadi kalau dipaksakan bisa bengkok dia. Nah, ini saya lepas lagi. Ini udah ketiga kalinya ya. Kalau memang seperti ini, kalau cara saya sih memang seperti ini. Jadi perlu hati-hati sekali. Hati-hati banget. Nah, ini saya pastikan memang kalau ring ring pertama dan kedua itu agak mudah pemasangannya. Yang lebih hati-hati di ring oli. Ring olinya itu kadang kalau sedikit aja meleset, kita paksakan pasti nanti melayot dan bengkok. Nanti malah timbul nggak lama olinya masuk ke ruang bakar, akhirnya knalpot keluar asap putih. Seperti itulah yang pernah saya alami seperti itu. Ini udah masuk ya. Ini saya goyang kanan kiri. Saya goyang kanan kiri. Goyang kanan kiri pelan-pelan, goyang kanan kiri. Nah, udah masuk ini. Udah masuk pun pasti saya coba lagi pelan-pelan. Ini saya masukkan rantai kampret. Nah, rantai ketengnya ini saya masukkan. Ini juga sedikit kesusahan ya, keluar lagi seperti inilah. Ini posisi yang paling sulit bagi saya, tapi perlu hati-hatilah di perlahan-lahan. Lebih lama pemasangannya emang. Seperti ini kan saya coba. Ini saya keluarkan lagi ya, coba keluar masuk ringan ya. Coba saya masukkan, saya keluarkan ringan. Kalau posisinya ringan berarti nggak ada masalah. Kalau ada seretnya gitu aja pasti saya akan lepas lagi. Oke, udah plek. Seperti ini meluruskan di pin towelnya, udah plek semuanya. Oke. Baik, sampai di sini tinggal pasang pin towel yang bagian depan ya, untuk biar kelurusannya di blok sama di kop. Ini saya pasang tensioner bagian bawah karena tensioner yang sebelumnya patah ya. Biasanya kan warnanya nggak hitam gini, warnanya agak bening, agak putih itu. Karena patah ya, untuk tensioner atas dan bawah patah. Biasanya sih yang paling sering yang atas ya. Yang atas itu patah biasanya, nggak patah sih, biasanya meliwet gitu. Kalau yang bawah pasti patah biasanya. Oke, saya pastikan. Baiklah, udah center. Oke, saya putar-putar. Nah, ini ringan sekali ya. Saya tahan gini, magnet saya putar, di bagian kipas saya putar-putar, ringan sekali. Berarti pemasangan piston ke dalam boring atau ke bloknya itu nggak ada masalah, lancar lah. Pastikan lagi ya, seperti ini memang. Jadi ya, untuk memastikan memang putarannya lancar. Baik, setelah seperti ini, ada masalah ya. Oke lah, ada masalah. Oke, saya cek juga kelurusan di tensioner juga lurus, nggak ada masalah. Tensioner lurus, kemudian saya pasang pin duelnya, ada 2 juga. Dan tempatnya di sebelah kiri mesin juga, atau kalau dalam video ini sebelah kanan semua, atas dan bawah. Oke, lanjut ya, sampai ketemu lagi di pemasangan kop.